Hai, gimana kabarmu? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, gimana hari ini? Ada cerita apa? Boleh dong cerita di kolom komentar. Kita saling berbagi cerita soal kamu, soal kita yang sering banget bertingkah tenang dan berusaha terlihat baik-baik aja. Meski sebenarnya isinya berantakan, hatinya, pikirannya, bahkan dunianya. Tapi kalau nggak bisa cerita, nggak apa-apa kok. Izinkan aku untuk mewakili perasaan kalian ya. Aku tahu kok, di antara kalian yang lagi nonton ini, sebenarnya ada yang lagi nggak baik-baik aja. Ya, si paling tenang akhirnya berantakan juga. Kamu yang terlihat kuat adalah kamu yang sedang menyembunyikan badainya. Aku ngerti kok, kalau kamu sebenarnya nggak baik-baik aja. Aku ngerti kok, kalau kamu sebenarnya nggak sekuat itu. Cuma lagi berusaha buat nggak nangis di depan banyak orang, nggak mau kelihatan lemah aja. Walau sebenarnya rasanya capek banget, semuanya kerasa capek. Baik aku maupun kamu, kita sama kok. Kadang ngerasa pengen banget cerita sama Tuhan, karena ngerasa nggak punya siapa-siapa buat cerita. Tapi kadang juga cuma pengen dipeluk tanpa harus tanya kenapa. Cuma pengen didengar tanpa harus dihakimi. Pengen banget rasanya nangis sekencang-kencangnya, biar semua orang tahu kalau aku tuh lagi berantakan. Tapi sayangnya gak ada yang peduli selain diri sendiri. Cuma apalagi yang bisa kita lakuin selain terus berusaha buat tetap terlihat baik-baik aja. Kalau mau bertemu dengan aku yang sebenarnya, coba tanyakan kepada tembok-tembok kamar yang jadi saksi gimana rumitnya duniaku, kepada bantal yang jadi saksi betapa kerasnya teriakanku, kepada langit-langit kamarku yang paling tahu bagaimana capeknya aku ngadepin dunia. Yang kalian lihat di luar itu adalah sosok aku yang sudah kudandani sedemikian rupa, yang sudah kusulam bibirnya menjadi mudah tersenyum, yang sudah kusisir rambutnya biar kelihatan rapi, yang selalu kuusap bahunya dan kulapangkan dadanya setiap kali melangkah keluar rumah. Karena bagiku, siapapun gak berhak atas ceritaku, sebab aku udah kehilangan rasa percaya. Aku yang sekarang sudah tidak menggantungkan harapan lagi kepada siapapun. Dan semua rasa akan kubiarkan datar saja sampai waktunya tiba. Karena aku pernah memiliki perasaan tulus kepada seseorang, tapi nyatanya perasaanku bahkan tidak didengar. Aku udah capek kejar-kejaran sama hidup. Usahaku udah keterlaluan. Selebihnya kubiarkan saja tangan Tuhan yang bekerja, sebab aku sudah tidak butuh orang lain lagi. Buatku, Tuhan saja sudah cukup. Biar gimana baiknya Tuhan aja sekarang, aku ikutin jalannya. Kalau memang harus hancur, akan kuterima sehancur mungkin. Tapi, aku cuma minta satu hari di mana aku bisa tidur nyenyak tanpa isi kepala yang berisik. Tuhan, aku mau semuanya selesai. Aku mau jatah sedihnya habis semua. Aku gak sabar nanti bahagia seperti apa yang sebenarnya sudah Tuhan siapkan buat aku. Sebab prosesnya segila ini. Ditinggalkan, disepelekan, diabaikan, disakiti, dianggap tidak layak, difitnah, dianggap rendah sama orang lain. Sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi usahaku tidak dianggap. Menanggung banyak ekspektasi atau harapan orang lain. Apalagi setelah ini. Tuhan, aku yakin di depan nanti akan ada bahagia yang sangat-sangat indah. Aku percaya padamu. Tolong lapangkan saja dadaku dan kuatkan pundakku. Siapa tahu masih banyak hal berat yang harus kupikul lagi. Habiskan semuanya ya Tuhan. Hancurkan aku sehancur-hancurnya. Jadikan aku manusia yang paling lemah di bumi ini. Tuhan, aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan bahagia yang sudah kau siapkan dari lama. Benar kata pepatah, sekuat apapun kita, sesabar apapun kita, akan ada saatnya kita jatuh. Dan itu tak terduga. Mari kita ingat, setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk kebangkitan.
Jangan pernah menyerah, teruslah berjuang. Yang pernah jatuh akan berdiri lagi, yang patah akan tumbuh, dan yang hilang akan berganti.